Baik ya, hari ini kita akan membahas mengenai devisa. Jadi nilai tukar dan devisa yang harusnya kita bahas minggu lalu, maka akan saya sampaikan pada hari ini. Saya izin untuk share screen. Ya, Bu. Baik, nanti teman-teman bisa menyampaikan, ya di sini ada Yuliana, bisa menyampaikan ke temannya yang nggak bisa hadir, terkendala sinyal dan sebagainya. Perkuliahan ini insya Allah akan saya share di YouTube, ya. Jadi teman-teman tetap bisa menyimak materi ini melalui YouTube yang akan saya bagikan linknya, seperti itu. Baik. Bicara mengenai sistem pembayaran dan sistem neraca pembayaran internasional. Nah, pembayaran internasional itu ada dua. Yang pertama adalah devisa, yang kedua adalah kurs valuta asing. Devisa itu adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Jadi semua alat bayar untuk perdagangan internasional itu devisa. Kalau kurs valuta asing itu adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri. Katakan $1 rupiah, nah $1 itu kan $1 rupiah, $1 berapa rupiah gitu. Nah $1 itu kan mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negara sendiri yaitu rupiah. Jadi katakan $1 14.500 rupiah. Nah seperti itu. 1 euro contohnya 10.000 rupiah. Nah jadi adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan ke dalam mata uang negeri sendiri. Mata uang kita adalah rupiah. Nah, bicara mengenai devisa sebagai alat pembayaran, jadi kira-kira sumber devisa ini dari mana saja sih gitu ya. Nah, sumber devisa yang pertama adalah kegiatan ekspor. Ekspor itu adalah perdagangan ke luar negeri. Ketika kita melakukan penjualan ke luar negeri, tentunya kita akan mendapatkan uang. Ya, akan mendapatkan uang mata uang asing, sehingga itu bisa menjadi sumber devisa. Lalu yang kedua ada perdagangan jasa internasional. Itu sama halnya dengan ketika kita melakukan penjualan barang ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan pembayaran yang berupa mata uang asing, sehingga hal tersebut dapat menjadi sumber dari pendapatan devisa. Yang ketiga adalah kegiatan pariwisata. Seperti saat ini Kementerian Pariwisata ya sedang menggenjot yang namanya wisata. Kita contohkan Bali, Lombok ya, itu banyak sekali kedatangan yang namanya turis ya, wisatawan asing. Nah, karena kita kedatangan wisatawan asing sehingga mata uang luar negeri itu masuk ke kita seperti itu. Katakan mereka datang ke Indonesia dengan membawa dolar, ya, yang akan ditukar ke rupiah untuk transaksi di sini dan sebagainya. Selain kegiatan pariwisata, ada juga pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri. Ini tentunya juga berupa mata uang asing. Lalu hibah dan hadiah dari luar negeri, katakan ada pembuatan ini ya irigasi gitu, lalu dananya dapat hibah dari luar negeri. Nah itu juga merupakan sumber devisa karena apa? Mata uangnya mata uang asing. Warga negara yang bekerja di luar negeri. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya TKW ya, tenaga kerja wanita, ada yang namanya TKI. Makanya TKW itu sering disebut pahlawan devisa karena apa? Warga negara yang bekerja di luar negeri itu sebagai sumber devisa Indonesia.
sebagai sumber devisa kita, ya. Nah, teman-teman, ya di sini ada Yuliana dan Tina. Kalau bekerja di luar negeri, harapannya adalah sebagai TKI atau sebagai ahli gitu. Katakan ahli apa? Oh, ahli ekonomi Islam, ahli ekonomi syariah, seperti itu. Ya. Ya, Bu. Lalu fungsi devisa nih. Fungsi devisa yang pertama adalah sebagai alat pembayaran antar negara. Karena tadi devisa berupa mata uang asing atau alat pembayaran gitu ya, yang dapat digunakan untuk perdagangan internasional. Jadi fungsinya yang pertama alat pembayaran antar negara. Yang kedua sebagai cadangan moneter negara. Yang ketiga sebagai satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional. Yang keempat sebagai alat penimbun kekayaan. Yang kelima, sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Bisa ketika terjadi ekspor-impor seperti itu. Nah, kalau kita bicara kurs, teman-teman, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan nilai kurs. Ya, bisa jadi sekarang $1 itu katakan Rp14.500. Nah, besok Desember ya di Hexation bisa jadi $1 itu katakan 14.700 seperti itu. Nah, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi perubahan kurs ini gitu ya? Yang pertama adalah sistem kurs yang dianut. Lalu selera masyarakat bisa terhadap barang jasa yang digunakan. Lalu keadaan neraca pembayaran, adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, lalu keadaan kurs antar negara, sama kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, nanti untuk teman-teman, karena kalian berlima, maka nanti akan saya bagi, katakan ini pengertian dari neraca pembayaran, kebijakan devaluasi, revaluasi, itu dua pengertian ini akan dikerjakan oleh Yuliana yang nanti akan menjawab melalui kolom komentar di YouTube. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih sistem kurs valuta asing. Nah, sistem kurs valuta asing tuh ada yang namanya kurs tetap, kurs mengambang, kurs stabil, kurs multiple. Ini artinya apa sih? Nanti akan dicari oleh si Tina. Tina akan menjawab ini melalui kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang nggak datang hari ini, ya, nanti akan ada lagi di bawah ini pengertian-pengertian yang bisa kalian kerjakan sebagai nilai keaktifan. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sistem kurs valuta asing ini ada yang namanya kurs tetap, kurs mengambang, kurs stabil, kurs multiple. Nah, ini tidak akan saya jelaskan detailnya apa, karena saya ingin kalian mencari tahu apa sih yang disebut dengan kurs tetap, bagaimana suatu negara menetapkan nilai dari mata uangnya. Nah, ini 4 poin ini nanti silahkan dicari artinya. Lalu saya ke sistem pembayaran internasional. Nah, sistem pembayaran internasional itu Mbak-Mbak, itu adalah seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Itu disebut dengan sistem pembayaran internasional. Oke. Nah, cara pembayarannya ada yang namanya cash in advice. Ada yang namanya commercial bill of exchange, ada letter of credit, open account, private compensation. Nah, ini nanti silahkan untuk dicari pengertiannya. Tadi yang izin ada siapa? Dita Lorenza, Bu. Dita, oke. Nanti cara pembayaran ini Dita dikasih tahu. Dita mengerjakan yang ini. Lalu neraca pembayaran atau biasa disebut dengan balance of payment ya, adalah catatan atau dokumen sistematis yang mengiktisarkan
seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain terkait jual belinya, ekspor impornya dan sebagainya. Nah, ini neraca dari komponen dari neraca pembayaran, teman-teman. Ada neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan, neraca jasa, neraca transaksi sepihak, neraca modal dan perubahan cadangan devisa. Jadi yang udah dapat tugas Juliana, Tina, Dita, siapa lagi yang belum? Sandi. Sandi sama Nindi, Bu. Oke, ini Sandi dulu. Sandi ya, dikasih tahu yang ini Sandi. Oke, untuk Nindi nanti akan saya beri tugas mengenai sistem keuangan konvensional. Jadi bisa kalian catat dan nanti silakan disampaikan. Definisi dari sistem keuangan, lalu yang kedua mengenai pasar keuangan, dan yang ketiga mengenai sistem keuangan di Indonesia. Itu punyanya Cindy ya. Nindi, Bu. Oke, Nindi punyanya Nindi, Nindi ya. Nindi.